Hello class, meet me here ya. You are using video to learn English for today. Jadi kamu gunakan video kali ini ya untuk belajar bahasa Inggris. Miss berharap kamu bisa mengikuti dan menikmatinya dengan seksama. Miss wants to start by discuss our speaking topic. Jadi Miss akan mulai dengan membahas kembali materi speaking kita. Silakan membuka buku teks kalian halaman 27, aktivitas nomor 4. Sudah? Are you ready? Okay, good. Baik. Speaking topik kita kali ini tentang menanyakan jumlah anggota tubuh yang sudah kita pelajari minggu kemarin ya. Our speaking topic is about asking about the number of parts of the body that we have known from the last week. So you can know about the parts of the body from the previous activity F3 ya. You may take a look there. What are they? Parts of our body. And now is the question. Ini pertanyaannya untuk menanyakan jumlah dari anggota tubuh kita. Are you ready? Now listen ya. Look at 3. Listen. Ask and answer with a partner. How many ears does he have? He has 2 ears. Okay. How many ears does he have? He has 2 ears. Miss percaya kamu bisa menirukannya ya. Oke, penjelasan secara rincinya. Mari kita saksikan slide berikutnya. Perhatikan dua gambar berikut ini, dua pasang anak ya, anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka melakukan percakapan, menanyakan anak laki-laki lainnya yang gambarnya di tengah ya, dengan pertanyaan, how many ears does he have? This boy answered, he has 2 ears. Jadi, ketika kita mau menanyakan informasi tentang anak laki-laki lain, kita harus menggunakan subject pronoun-nya he. Ya, saat menjawab juga he. Oke. Kemudian, perhatikan jumlah anggota tubuhnya itu selalu dalam bentuk banyak atau lebih dari 1. Ada huruf S di belakangnya ya, ears. Oleh karena tiap-tiap orang memiliki 2 telinga, maka jawabannya juga menggunakan bentuk yang memakai huruf S di belakangnya ya. He has 2 ears. Oke. Tapi yang perlu kamu perhatikan juga di sini adalah penggunaan have ya. Pada saat di kalimat tanya ya digunakan have, tapi pada saat menjawab menggunakan has. Ini merupakan suatu rumus ya yang kamu harus ingat. Sudah fix, sudah tetap ya dari asal muasalnya seperti ini. Jadi kamu perhatikan baik-baik waktu kamu bertanya dan waktu kamu menjawab. Oke, ikutin Miss ya. How many ears
Does he have? Di sini ada kata simbol tanya ya, tanda tanya. Ada nada naik turunnya. Jawabannya, he has 2 ears. Oke. Mengerti ya sampai sejauh ini? Baik, lanjut dengan slide berikutnya. Masih dengan 2 anak tadi, tetapi kali ini bertanya tentang anggota tubuh yang dimiliki oleh seorang anak perempuan lain, ya. Oke, kalimat tanyanya masih sama menggunakan how many, ya. How many. Oke, tapi kali ini Miss pakai anggota tubuh yang lainnya ya. How many noses does he have? How to answer this? Okay, look at this. She has 1 nose. Ya, meskipun menggunakan kata benda dalam bentuk banyak di sini noses ya, tapi ketika menjawabnya perhatikan ya, kita menggunakan hanya kata benda sesuai dengan jumlahnya. Tiap-tiap manusia memiliki 1 hidung ya. So, we are not using or edit any S letter behind the word nose ya. Jadi tidak ada penambahan huruf S di belakang kata nose-nya ya. Nah, jawabannya menjadi she has 1 nose. Kembali yang kamu harus perhatikan ya. Di kalimat tanya have, di jawabannya has. Ini sudah menjadi hal yang mendasar ya, yang kamu harus perhatikan karena kita menggunakan subject pronoun she. Oke, kita menggunakan subject pronoun she untuk pengganti anak perempuan ini ya. Oke, ikuti Miss. How many noses does she have? Lihat, hati-hati tanda tanyanya ya, ada naik nada turun naiknya. The answer, she has 1 nose. Okay, good. Next slide. Still with the same children ya, masih dengan anak yang sama. Tapi kalimat tanyanya sedikit berbeda. Karena ini menanyakan langsung ke teman lawan bicaranya ya. How many feet do you have? I have 2 feet. Langsung ya. Perhatikan di sini ada penggunaan do. Beda dengan yang sebelumnya ya, does. Karena subjek pronoun atau kata ganti orang yang digunakannya adalah you. Nah, karena langsung bertanya pada orang yang menjadi teman bicara, maka kita harus menggunakan I ya. Anak laki-laki ini langsung menjawab, I have 2 feet. Karena ini berupa kata ganti orang pertama tunggal ya, atau kata ganti orang pertama jamak banyak, maka tidak ada perubahan ya untuk kata have baik di kalimat tanya maupun di kalimat jawabannya ya. Paham sampai di sini? Nah, perhatikan juga untuk kata benda yang digunakan mesti dalam bentuk banyak ya, jamak. Meskipun mungkin
Seperti tadi nose ya, hanya satu di kalimat jawaban, tapi dalam kalimat tanya harus dalam bentuk banyak, how many noses. Nah, untuk feet, kalian masih ingat minggu lalu dia khusus ya, unik ya. Foot becomes feet if it's only one foot. But if there are more than one foot, they are becoming two feet. Okay? So this boy will answer, I have 2 feet. Okay, repeat after Miss. How many feet do you have? I have 2 feet. Jadi nanti waktu speaking test, waktu ulangan tes berbicara, anak-anak akan dibagi dalam 2 kelompok, maksud Miss dibagi secara berpasangan ya, berdua-berdua, entah laki dengan laki atau anak perempuan dengan anak laki atau anak perempuan dengan perempuan ya. Nah, pertanyaannya menggunakan how many, tapi harus ada 3 bentuk kalimat tanya seperti contoh dalam slide Miss ini ya. Menggunakan how many does he ya. Oke, how many does he? Kemudian how many does she? Ya. Oke. How many does he? And then how many? Ya, yang baru kita bahas bersama-sama. How many do you? Ya. Terserah kalian mau tanya masing-masing teman kalian menggunakan anggota tubuh yang mana. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki ya. Nah, kemarin Miss Hilda ada kasih tahu daftarnya ya. Nanti Miss Hilda akan share daftarnya seperti ini ya. Yang Miss sudah bahas bersama kamu. Nah, dari ujung kepala ada kepala sampai jari-jari kaki. Yang kamu pasti ingat-ingat, yang ada khusus berubahnya itu ketika berbicara tentang foot ya, becomes feet kalau lebih dari 1. Kemudian untuk toe, yang hanya toe tidak berubah itu untuk jempol kaki ya. Sementara kalau ada penambahan S di belakangnya itu menjadi jari-jari kaki, toes ya. Sementara untuk jari-jari tangan dia itu fingers. Untuk kuku sendiri nails. Ini yang harus kamu ingat ya. Oke, very good. Okay, next, Miss wants to continue to our story, Lost Dog, on your textbook on page 28 and 29. Miss lanjut dengan bacaan judulnya Lost Dog ya, di halaman 28 dan 29 dari Big English ya, buku textbook Big English. Sudah siap? Sudah dibuka? Oke, sebelumnya Miss wants to warm up ya, having a warm up activity. Oke, let's check it out. Yang berhubungan dengan bacaan kita, Miss mau kalian menyebutkan persamaan dan perbedaan ya dari real dog and toy dog. Pasti ada persamaannya ya. Oke, di sini Miss sudah klasifikasikan ya apa-apa saja yang menjadi persamaan antara real dog and toy dog. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki ya, atau mainan lainnya atau boneka lainnya ya. Oke, perhatikan persamaannya ya. Oke, kalian mungkin menjawab
Ini ya, have the same size. Oke. Both real and toy dog, dua-duanya yang asli maupun yang mainan, have the same parts of the body, punya anggota tubuh ya masing-masing. Kemudian have the same skin and fur, punya kulit dan bulu ya yang sama. Nah, sekarang masuk ke perbedaannya, differences. Real dog versus toy dog. Nah, pasti kalian juga bisa membuat perbedaannya ya. Ya. Oke, real dog has breath ya. Jadi anjing yang hidup itu pastinya bernafas ya. Oke. Bisa makan dan minum, eat and drink. Good. Can bark or make sounds ya, bisa membuat suara atau bisa menyalak ya, menggonggong. Can do activities like jump or run, bisa melakukan kegiatan seperti melompat atau berlari dan lain sebagainya. Dan real dog itu has feelings, punya perasaan. Miss has one of the real dog ya, named Betsy. It is a female dog. She can feel sad, she can feel happy, she can feel sick, and so on ya, dan lain sebagainya. So for us, untuk Miss dan keluarga, Betsy likes the human being ya, one part of the human being. Jadi Betsy itu ada kalanya bagian dari dirinya tuh ada bagian yang mirip seperti manusia. Kalian juga pasti yang memiliki piaraan, binatang piaraan, pasti merasakan hal itu ya. Sementara toy dog, yes, cannot breathe, cannot eat and drink, cannot bark, make sounds ya, cannot do activities, and of course doesn't have any feelings. Good, you have to remember this ya, about the difference. Now let's turn to our reading. Okay, our reading is about a boy who loses his dog. Yeah, so who lost his dog? Great, yeah. This boy wearing purple blouse lost his dog. Who helps the boy? Yes. Yeah. The man helps the boy. How he helps the boy? Bagaimana caranya dia menolong anak laki-laki ini? Okay, I'm going right first. That the boy loses loses his dog. Ya. Losses means kehilangan anjingnya ya. With how does the man helps the boy? The man helps by asking questions and asks the boy about what his dog looks like ya, dengan bertanya dan meminta anak laki-laki menunjukkan seperti apa anjingnya itu. Ya, penampilannya, penampakannya. Okay, let's listen the story. Listen it carefully ya. Listen to the story, Lost Dog. Do you have my dog? I don't know. Let's see. Is this your dog? No, my dog has big ears. Is this your dog? No, my dog has short legs.
Is this your dog? No, my dog is purple. Purple? Oh, does it have big ears? Yes, it does. Aha! A toy dog. Yes, that's my dog. Thank you. Okay. So look at the frame 2. Is this your dog? The answer, no, my dog has big ears. Number 3, is this your dog? No, my dog has short legs. Is this your dog? No, my dog is purple. Number 5, purple. Oh, does it have big ears? Yes, it does. Aha, a toy dog. Yes, that's my dog. Thank you. So this boy has not real dog ya. He has a toy dog. Okay, Nisila wants you to see this so you can know how to asking using yes or no question ya, like this reading ya. Okay, let's take a look at on my slide ya. Yes or no questions. Jadi ini pertanyaannya membutuhkan jawaban yes atau no. Ya atau tidak ya. Artinya pertanyaan itu dalam bahasa Indonesia apakah ya, diawali dengan apakah untuk mengkonfirmasi ya benar atau tidaknya seperti yang diharapkan. Oke, perhatikan ya contoh berikut ini. Perhatikan gambarnya. Sudah diperhatikan? This is a dog ya, a puppy, exactly ya, tepatnya seekor anak anjing ya. Nah, pertanyaannya, does the dog have short legs? Nah, menurut kamu, this dog has short legs or not? Kalau dilihat dari panjang pendek kakinya. The answer? Great. Ya. The answer is yes, it does. Oke. Perhatikan bahwa pertanyaannya dimulai dengan kata tanya does dan diakhiri juga dengan does di kalimat jawabannya. Dan pastinya ada simbol tanda tanya ya. Di sini kita menggunakan kata have ya. Kemudian untuk jawaban yes diawali dengan huruf besar penulisannya, lanjut dengan huruf es, kemudian ada koma ya. Nah, untuk it sendiri itu adalah kata ganti untuk dog ya. Jadi meskipun dia female dog atau male dog, walaupun dia anjing atau anak anjing betina atau anak anjing jantan gitu ya, kita sebutannya it ya. Yes, it does. Oke? Nah, pastinya untuk short legs karena kakinya lebih dari satu, kita menggunakan huruf S ya dalam bentuk banyak. Huruf S di belakang kata legs. Mudah bukan? Iya, perhatikan dengan baik supaya kamu bisa bertanya jawab dan menuliskannya ya. Berikutnya. Does the dog have small ears? Kalau kita perhatikan di sini, jenis telinga
anak anjing ini bukan yang kecil ya, ini termasuk besar. Yang kecil ada lagi, cuman naik ke atas gitu ya. Kalau ini kan turun ya, saking dia besar, dia akhirnya turun kayak seperti lemah gemula ya, lembut gitu ya, seperti daun bisa dilipat gitu ya, atau kain bisa dilipat. Nah, ini termasuk besar ya, berarti jawabannya membutuhkan no ya. Perhatikan jawabannya. No, it doesn't. Sama dengan penulisan yang yes, diawali dengan huruf besar. Ya, begitu juga dengan kalimat tanyanya diawali dengan huruf besar. Kemudian ada koma. Kemudian tetap it, pengganti untuk the dog ya. Kemudian doesn't, karena ini jawabannya no. Meskipun harus diakhiri dengan does, awal kalimatnya does, akhirnya kalimat jawaban does, tapi karena dia jawabannya no, maka kita harus menambahkan doesn't. It comes from does not. You got it? Paham? I bet, I'm sure you understand about this ya. Miss paham, Miss yakin kamu paham akan hal ini. Oke, sekarang ikuti Miss Hilda ya untuk mengucapkannya. Are you ready? Does the dog have short legs? Yes, it does. Does the dog have small ears? No, it doesn't. Oke, good. Kamu bisa mengulangi video ini lagi ya, supaya kamu berlatih, sehingga bisa lebih paham. Good. Okay, class. Back to our story, Lost Dog. Miss wants to use yes or no question, the one that we have discussed, to find that you understand about the story or not ya. Jadi menggunakan pertanyaan yes or no question yang tadi kita sudah bahas, Miss mau pastikan anak-anak sudah paham belum ceritanya ya. Coba jawab pertanyaan Miss. Does the boy's dog have small ears? Yes. No, it doesn't. Does the dog have big ears? Yes, it does. Good. Does the dog have long legs? No, it doesn't. Does the dog have short legs? Yes, it does. Is the dog purple? Yes, it is. Ya, untuk pertanyaan terakhir itu khusus ya. Awalnya is. Nah, belakangnya juga is. Yes, it is. Nah. Next, we are going to do the activities on activity number 6 and 7. Prepare your pencil and colored pencil there ya. Kita lanjut dengan mengerjakan aktivitas nomor 6 dan 7 di halaman 29. Kamu persiapkan pensil dan pensil warnamu ya. Oke, aktivitas 6 dulu. Miss wants to play the audio. You listen ya. You have differ ya. Kamu sudah membedakan tadi mainan anjing yang dimiliki oleh anak laki-laki tadi dalam cerita itu yang seperti apa. Kemudian kamu dengarkan audio ini dan lingkari sesuai dengan anjing yang dimaksud. Oke? Siap? Baiklah. Listen and circle. 1, Does your dog have big ears? Yes, it does.
2. Does your dog have long legs? No, it doesn't. My dog has short legs. 3. Is your dog brown? No, my dog is purple. Okay. I bet you can do this easily ya. Miss yakin kamu bisa mengerjakan ini dengan mudah. Okay? Let's check your answer together ya class. Number 1. It said, does your dog have big ears? Yes, it does. So you have to circle, the left part of the dog, who has big ears, right? Rather than the dog on the right side. This one is bigger ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan anjing yang sebelah kanan, telinganya lebih besaran yang anjing sebelah kiri. Oke, jadi kamu lingkarin yang. And then number 2, does your dog have long legs? The boy answered, no, it doesn't. It has short legs. If you compare between the dog on the left or the yellow dog with this purple dog has short legs. So you have to circle this one. And the last, the question is your dog brown? And the boy answered, no, it isn't. It's purple. You also have to circle this purple dog. Are your answers correct all? Semuanya benar jawabannya? Great, ya. Okay. Next, let's move on to activity number 7 ya, class. This activity you have to submit to me ya. Nah, yang kegiatan aktivitas 7 ini kamu harus kirim ke Miss ya. Kemana kirimnya nanti Miss akan kasih tahu ya. Apa yang harus kamu lakukan? You draw the boy's dog. Kamu sudah tahu dengan jelas ya seperti apa penampilan atau penampakan dari anjing anak laki-laki dalam cerita itu. What is the color? Yes, it's purple. Yeah. And then what else? What does the boy's dog look like? It has, how about the ears? Yes, it has big ears, yeah. And the legs? It has short legs. So you have to draw similar to the boy's dog. That is purple one, yeah. It's a real dog or toy dog? It's a toy dog. You draw here, yeah, on this page 29, yeah. On this right place, you can color it using colored pencil or your crayon. Okay, you submit through the assignment keys. Nanti kamu akan lampirkan ya, kirim di menu aplikasi keys ya, di assignment atau di email. Nanti Miss akan infokan di assignment keys. Okay, next, as the last activity, sebagai kegiatan terakhir, you have to do this ya, activity 10, page 30, di aktivitas nomor 10, halaman 30 dari buku teks kamu. How do you do this? You have to stick the stickers ya. Jadi bagaimana kamu bisa mengerjakan ini?
aktivitas ini. Ini tentang penampilan dari dinosaurus ya, macam-macam dinosaurus ya, binatang purba ya, dengan bentuk-bentuknya. Nah, kamu harus menempelkan stiker sesuai dengan bentuknya. Dari mana kamu mendapatkan stikernya? Stiker kamu tersedia di belakang buku cetakmu Big English yang untuk unit 3. Oke, stiker yang untuk unit 3 tentang dinosaurs shape ya. Have you found it? Sudah ketemu dengan stikernya? Oke, kalau sudah ketemu, Miss will play the audio for you ya. You listen before you stick. Sebelum kamu menempelkan stiker tersebut di bagian halaman ini, kamu dengarkan dulu audionya ya, supaya kamu menempelkannya dengan benar. Are you ready? Good. Look and listen. Stick. 1, It has a small head. 2, It has a big head. 3, It has short arms. 4, It has long legs. Okay, Miss believe that you can do this well, ya. Jadi selain kamu submit yang halaman 29 tadi, aktivitas 7, kamu foto, kamu screenshot, kamu foto. Kamu juga harus foto ini halaman 30, nomor 10, supaya Miss bisa cek, Miss bisa nilai hasil pekerjaanmu ini. Nanti kamu submit di attachment ya. Seperti biasa, kamu bisa pakai kolase ya atau yang lainnya untuk bisa lampirin di assignment keys. Nanti Miss ada infonya di situ. Kamu bisa baca yang mana yang kamu harus lampiri. Oke, sampai di situ Miss percaya kamu paham apa yang kamu mau kerjakan ya, dan kamu akan submit. Oke, kelas. Miss will stop the lesson up to this time. Hopes you will study again from the beginning of our video. Dari mulai awal video, Miss berharap kamu ulangin lagi, khususnya untuk yang persiapan speaking ya. Kamu bisa ulang-ulang video ini, dan kamu bisa sambil melihat catatan yang Miss juga akan lampirkan di assignment keys, sehingga kamu benar-benar bisa speakingnya, and you'll get the best score ya. Beserta dengan latihan tadi, jangan lupa disubmit. Okay, that is the end of our lesson for today. Thank you so much. See you again. Jesus bless you. Bye.